Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Salawat serta salam juga kita tidak lupa untuk ucapkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus sebagai suri tauladan terbaik bagi kita semua. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir-akhir penjelasan bab di antara bentuk kesyirikan menggunakan jimat untuk mengangkat bala atau menolak bala. Dan kita sudah sama-sama membaca, mempelajari al-masail dari al-mas'alatul ula sampai ke al-mas'alatul tsaniyah. Insyaallah kita akan lanjutkan ke al-mas'alatul tsalitsah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Qala syari rahimahullah, al-mas'alatu tsalitsah annahu lam yu'dzar bil jahalah. Hadza fihi nadharun lianna qawlahu sallallahu alaihi wasallam law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada laysa bisarihin annahu law mata qabla al-ilmi bal zahiruhu law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada ay ba'da an 'alimta wa umirta binaz'iha. وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل فنقول الجهل نوعان: جهل يعذر فيه الإنسان وجهل لا يعذر فيه، فما كان ناشئا عن تفريط وإهمال مع قيام المقتضي للتعلم فإنه لا يعذر فيه سواء في الكفر أو في المعاصي. وما كان ناشئا عن خلاف ذلك أي أنه لم يحمل ولم يفرط ولم يقم المقتضي للتعلم بأن كان لم يطرأ على باله أن هذا شيء حرام فإنه يعذر فيه، فإن كان منتسبا إلى الإسلام لم يضره، وإن كان منتسبا إلى الكفر فهو كافر في الدنيا، لكن في الآخرة أمره إلى الله على القول الراجح يمتحن فإن أطاع دخل الجنة وإن عصى دخل النار. فعلى هذا من نشأ ببادية بعيدة ليس عنده علماء ولم يخطر بباله أن هذا الشيء حرام أو أن هذا الشيء واجب فهذا يؤذر وله أمثلة. منها رجل بلغ وهو صغير وهو في بادية ليس عنده عالم ولم يسمع عن العلم شيئا ويظن أن الإنسان لا تجب
عليه العبادة إلا إذا بلغ 15 سنة فبقي بعد بلوغه حتى تم له 15 سنة وهو لا يصوم ولا يصلي ولا يتطهر من جنابة فهذا لا نأمره بالقضاء لأنه معذور بجهله الذي لم يفرط فيه بالتعلم ولم يطرأ له على بال وكذلك لو كانت أنثى أتاها الحيض وهي صغيرة وليس عندها من تسأل ولم يطرأ على بالها أن هذا الشيء واجب إلا إذا تم لها 15 سنة فإنها تعذر إذا كانت لا تصوم ولا تصلي وأما من كان بالعكس كالساكن في المدن يستطيع أن يسأل لكن عنده تهاون وغفلة فهذا لا يعذر لأن الغالب في المدن أن هذه الأحكام لا تخفى عليه ويوجد فيها علماء يستطيع أن يسألهم بكل سهولة فهو مفرط فيلزمه القضاء ولا يعذر بالجهل. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang dituliskan atau dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini berkenaan dengan al-udhru bil jahl. Al-udhru bil jahl. Apakah seseorang itu kalau dia melakukan sesuatu yang melanggar di dalam syariat Islam namun didasari karena ketidaktahuannya tentang hukum perkara tersebut, apakah dia diberikan uzur atau tidak diberikan uzur. Berkenaan dengan hal ini, ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan di poin yang ketiga ini, annahu lam yu'dar bil jahalah, bahwa orang yang menggunakan jimat dengan tujuan untuk mengangkat bala ataupun untuk mendatangkan manfaat, maka dia tidak diberikan uzur meskipun dia tidak mengetahui bahwa itu adalah kesyirikan. Namun sebagaimana dijelaskan di sini bahwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berpendapat tidak sebagaimana pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan kita ketahui bahwa permasalahan ini memang di tengah-tengah para ulama kita sampai hari ini ada perbedaan pendapat di antara mereka. Dan masing-masing pendapat dalam masalah tersebut, kalau kita telusuri dalil-dalilnya di ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, masing-masing memiliki dalil yang kuat. Namun karena kita membaca syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, maka kita akan sama-sama membaca tentang pendapat beliau dalam masalah ini. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara singkat apa yang beliau jelaskan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa al-jahl itu beliau bagi menjadi dua. Kebodohan, ketidaktahuan beliau bagi menjadi dua. Yang pertama, jahil yang tidak diberikan uzur. Ada ketidaktahuan namun tidak diberikan uzur. Tidak diberikan uzur. Yang beliau rinci di sini, ketika ketidaktahuan itu, kejahilan itu
muncul karena kemalasan. Muncul karena kemalasan, karena kelalaian, sikap meremehkan. Mudah baginya sebenarnya untuk belajar, untuk mengetahui hukum-hukum di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini. Akses ilmu sangat mudah dan ulama-ulama ada di tengah-tengah mereka. Sekarang media sosial penuh dengan ilmu kalau kita mau memanfaatkannya. YouTube dan yang lainnya. Ini orang yang seperti ini ketika dia berbuat maksiat, apalagi terjerumus melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalau dia berdalih bahwa dia tidak mengetahui hukumnya, dalih tersebut tidak diterima. Uzur tersebut tidak diterima. Karena ketidaktahuannya itu didasari karena dia tidak mau belajar. Dia tidak mau belajar. Yang kedua, al-jahl, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada al-jahlul ma'dzur. Menurut pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Seperti apa kejahilan yang bisa diberikan uzur kepadanya? Di antaranya kejahilan yang murni karena keterasingan. Yang murni karena keterasingan. Bukan karena orangnya malas belajar atau meremehkan pelajaran-pelajaran tentang syariat Islam, tentang agamanya. Sehingga tidak pernah terlintas di benaknya bahwa perbuatan yang dia lakukan, apakah perbuatan tersebut adalah perbuatan yang diwajibkan atau bahkan perbuatan yang diharamkan di dalam agama. Di sini disebutkan di antara contohnya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita pernah mendengarkan ada orang yang diberikan waktu tertentu untuk berdakwah ke pedalaman, untuk menyampaikan Islam, pesan-pesan keindahan di dalam Islam kepada orang-orang yang ada di pedalaman. Ketika misalnya ada di antara mereka yang kemudian menerima agama Islam, mu'allaf, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun setelah itu tidak ada yang mengajarkan kepada mereka. Mereka tidak punya akses sebagaimana aksesnya orang-orang yang ada di tengah-tengah kota. Mereka tidak ada ustaz, guru yang mengajarkan kepada mereka bahwa perkara-perkara yang mereka lakukan adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sesajen yang mereka misalnya persembahkan setiap selesai panen, ini terjadi di banyak tempat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada memang kondisi tertentu orang tidak mengetahui, meskipun dia mengaku beragama Islam, namun dia tidak mengetahui apakah perkara tersebut melanggar syariat atau tidak melanggar syariat. Maka jika mereka melakukan pelanggaran agama, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai kepada level kesyirikan, namun didasari karena ketidaktahuan, didasari karena al-jahl, kebodohan terhadap hukum perkara tersebut di dalam agama, maka mereka dimaafkan di dunia. Adapun di akhirat kelak, bagi orang-orang yang dia tidak mengenal agama, sampai dia meninggal, dia tidak mengenal agama. Itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengenal agama Islam. Maka kata Syekh, menurut pendapat yang paling rajih dalam masalah tersebut, nasib mereka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang tersebut lulus dari ujian yang Allah berikan,
maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Namun kalau mereka tidak lulus dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam neraka. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara tentang uzur bil jahl ini perlu untuk sedikit kita detailkan sehingga kita memiliki gambaran dari pendapat-pendapat para ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah al-udhur bil jahl. Kalau kita kembalikan kepada fenomena yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah masyarakat kita banyak yang kemudian mengaku muslim. Dan kalau kita periksa KTP-nya tertulis agamanya adalah agama Islam. Dia salatnya menghadap kiblat. Namun tidak jarang kita temukan di antara mereka melakukan praktik-praktik yang bertentangan dengan syariat Islam. Sebagaimana mungkin pembahasan kita di bab ini, ada di antara mereka yang memakai jima, ada di antara saudara-saudara kita yang datang meminta-minta ke kuburan yang mereka keramatkan. Ada juga di antara saudara-saudara kita waliyahulillah percaya dengan dukun, percaya dengan paranormal. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat kenyataan tersebut, kita paham di dalam Islam seorang kalau melakukan syirik besar, konsekuensinya adalah keluar dari agama Islam. Tapi ketika kita berbicara tentang personal orang yang melakukan kesyirikan tersebut, tidak bisa langsung kita memvonis bahwa orang tersebut adalah kafir. Pembahasan yang sebelumnya itu adalah pembahasan yang sifatnya mutlak. Tapi kalau sudah sampai kepada muayyan, individu-individu tertentu, maka kita harus memperhatikan. Seseorang yang terjerumus melakukan perkara-perkara bid'ah, tidak bisa langsung kita mengatakan bahwa mereka adalah mubtadi'ah. Mereka adalah pelaku bid'ah. Seperti itu juga di dalam masalah kesyirikan ini. Seseorang secara muayyan, secara individu, ketika terjerumus melakukan kesyirikan besar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa juga langsung serta-merta kita mengatakan bahwa mereka musyrik, keluar dari agama Islam. Maka pembahasannya di sini ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka otomatis langsung menjadi kafir dan keluar dari agama Islam di saat mereka kemudian terjerumus melakukan syirik besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi diskusi di antara para ulama kita yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang didasari dengan ilmu, didasari dengan dalil, baik dari Al-Qur'an begitupun dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama kita berpendapat dengan tegas bahwa dalam masalah akidah, apalagi usul akidah, apalagi ketika berbicara tentang syirik besar, maka di antara mereka berpendapat tidak ada al-udhru bil jahl dalam masalah kesyirikan, dalam masalah tauhid. Kenapa itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini perkara yang paling mendasar di dalam agama. Di dalam agama. Seorang yang masuk ke dalam agama Islam, itu perkara yang pertama yang harus
yang harus dia pahami, yang harus dia pelajari, yang harus dia pahami. Kemudian ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini di zaman kita sangat mudah untuk mengakses Al-Qur'an, sangat mudah untuk mengakses sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terkadang sulit untuk digambarkan ada orang yang risalah Al-Quran, sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sampai kepada mereka. Dan pendapat ini ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang banyak juga dikuatkan oleh para ulama kita. Dan tujuannya sangat mulia, untuk menjaga kemurnian tauhid orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar mereka, setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah, tidak meremehkan dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, di antaranya juga ini merupakan pendapatnya Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala, Imam Al-Zahabi rahimahullahu taala, dan imam-imam yang lainnya yang pendapatnya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam bis-shawab, bisa dinilai lebih bijak, lebih adil, karena kenyataannya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada memang orang-orang yang tidak pernah mendengarkan tentang agama Islam, atau ada orang yang mendengarkan tentang agama Islam tapi tidak mempelajari karena akses yang terbatas, tidak mempelajari perincian tentang agama Islam. Itu kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Qur'an disebutkan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul yang mengajarkan agama ini kepada mereka. Di dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Rusulan mubasysyirin wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul." Rasul-rasul adalah tugas mereka sebagai yang memberikan berita gembira, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah Subhanahu wa taala setelah rasul-rasul itu diutus. Betul, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa setiap umat telah diutus rasul-rasul kepada mereka. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah utus pada setiap umat rasul-rasul di tengah mereka, mendakwahkan tauhid kepada mereka, menyembah hanya kepada Allah, jangan menyembah taghut, jangan menyembah yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diutusnya pada setiap kaum atau rasul pada setiap kaum itu tidak melazimkan bahwa setiap individu dari kaum tersebut mendengarkan risalah yang disampaikan oleh rasul tersebut. Ini perlu kita pahami. Coba ambil saja contoh itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
kaum kita secara umum, Indonesia, Malaysia, dan negara-negara yang bertetangga dengan Indonesia itu disebut sebagai Melayu. Anggaplah ada Rasul yang Allah utus bagi orang-orang Melayu. Artinya benar apa yang disampaikan di dalam Al-Quran. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh Allah telah mengutus pada setiap umat itu Rasul. Tapi apakah itu melazimkan bahwa semua orang Melayu ketika ada Rasul diutus kepada mereka mendengarkan risalah dari Rasul yang diutus kepada mereka? Tidak melazimkan itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang-orang Melayu yang tinggal di tengah hutan, ada komunitasnya misalnya tinggal di tengah hutan, mereka tidak mendengarkan risalah yang dibawa oleh Rasul yang diutus di tengah-tengah kaum. Di tengah-tengah kaum. Ada saja individu-individu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala atau komunitas-komunitas kecil yang sangat memungkinkan dia tidak mendengarkan risalah yang dibawa oleh Rasul. Jadi diutusnya Rasul di setiap kaum itu tidak melazimkan bahwa setiap individu atau setiap komunitas mendengarkan semua risalah yang dibawa oleh Rasul tersebut. Jadi ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kemudian dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu taala di dalam masalah ini, bahwa al-udhru bil jahl itu ada. Al-udhru bil jahl itu ada. Maka di sini juga disebutkan itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ayat-ayat yang kita jelaskan tadi, seorang tidak akan dihukum, tidak akan kemudian divonis musyrik secara personal sampai hujjah ditegakkan kepada mereka, sampai mereka mengetahui hukum dari perkara-perkara tersebut, sampai perkara tersebut ilmunya sampai kepada telinganya dan dia memahami. Jika ia sama sekali belum pernah misalnya mendengarkan bahwa menggunakan jimat itu adalah kesyirikan, kemudian dia melakukan karena dasar kebodohan, maka kita meyakini bahwa Allah Maha Pemaaf. Allah Maha Pemaaf. Namun kemudian juga tidak kita katakan bahwa semua kebodohan itu dimaafkan. Semua kebodohan itu dimaafkan. Karena kalau kemudian kita memutlakkan seperti itu, akan muncul orang-orang yang kemudian berkata, kalau seperti itu lebih baik kami tidak mengetahui. Karena semakin kita tidak mengetahui, semakin kita akan diberikan uzur. Ini kekeliruan. Kembali lagi kepada kaidah yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala dalam masalah ini. Ada uzur yang dimaafkan, ada uzur yang tidak dimaafkan. Uzur yang tidak dimaafkan yang didasari dengan kelalaian. Kelalaian kita sendiri. Kondisinya mungkin seperti kita yang berada di tengah-tengah kota, di mana mudah bagi kita untuk mengakses belajar agama, untuk mempelajari tauhid, mempelajari akidah kita, mempelajari hukum-hukum di dalam agama kita. Orang-orang yang dalam kondisi seperti ini tidak ada uzur baginya untuk melakukan maksiat atas dasar kejahilan, atas dasar dia tidak mengetahui hukum tentang perkara-perkara tersebut. Ya. Meskipun ada juga yang diberikan uzur. Ya, ada juga orang yang diberikan uzur. Jadi, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari sikapnya Ahlus Sunnah dalam masalah ini
Yang pertama, jangan mudah untuk memvonis seseorang sebagai mubtadi', sebagai kafir, sebagai orang fasik, orang munafik secara individu. Jangan mudah untuk memvonis, mentakfir seseorang. Perbuatan syirik tetap merupakan perbuatan syirik yang sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita wajib untuk membenci kesyirikan. Itu konsekuensi daripada keislaman kita. Al-bara'atu minasyirki wa ahli. Terbebas dari kesyirikan dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Namun dalam hukum memvonis pelakunya keluar dari agama Islam, individu-individu, maka kita harus berhati-hati. Kita kembalikan saja kepada para ulama kita yang kita ketahui ilmunya dalam masalah tersebut, rasih di dalam masalah tersebut. Atau kalau di negara-negara yang ditegakkan syariat Islam di dalamnya, maka tidak ada sama sekali hak kita untuk memvonis orang-orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan, apakah dia kafir atau dia masih termasuk orang-orang yang beriman. Ya, kita serahkan kepada mahkamah syariah untuk memutuskan kondisinya di dunia. Untuk memutuskan kondisinya di dunia. Maka ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di sini kita mengetahui atau lebih mengetahui lagi betapa pentingnya kita untuk mempelajari, mendalami agama kita, khususnya dalam masalah-masalah akidah. Jangan sampai kita menjadikan permasalahan al-udhru bil jahl sebagai tameng bagi kita untuk malas belajar. Allah menganugerahkan kepada kita akal, mata, telinga, hati itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mampu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan bagi kita untuk memanfaatkan anugerah tersebut dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada alasan bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk bermaksiat kepadanya, apalagi melakukan kesyirikan karena didasari ketidaktahuan atau didasari dengan al-jahl. Yang terakhir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah ini kita harus menghargai pendapat para a'immah, para ulama-ulama kita. Ya, mungkin di antara kita ada yang mengambil pendapat dari ulama-ulama yang memfatwakan bahwa dalam masalah akidah, apalagi dalam masalah kesyirikan, tidak ada istilah al-uzur bil jahl. Tidak ada istilah diberikan uzur karena dia melakukannya atas dasar kejahilan atau ketidaktahuan. Karena kalau kita baca lagi lebih teliti yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih luas lagi, dalil-dalil yang mereka gunakan juga adalah dalil-dalil yang kuat. Meskipun kita juga tidak memungkiri bahwa di antara pendapat yang dipilih juga oleh sebagian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa kalau memang dalam kondisi-kondisi tertentu tidak ada akses ilmu yang sampai kepadanya, maka dalam kondisi-kondisi yang seperti itu masih diberikan udzur kalau dia terjerumus melakukan kesalahan, maksiat, bahkan sampai kesyirikan, didasari dengan ketidaktahuan, didasari dengan kejahilan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk belajar tauhid, belajar akidah, sehingga
tidak ada alasan bagi kita untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala, maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dengan alasan kita tidak tahu tentang hukum perkara-perkara tersebut. المسألة الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر لقوله لا تزيدك إلا وهنا والمؤلف استنبط المسألة وأتى بوجهه استنباتها. Al-mas'alatul rabi'ah, yang keempat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, annaha la tanfa'u fil ajilah, bahwa benda tersebut atau jimat tersebut tidak akan memberikan manfaat di dunia. Tidak akan memberikan manfaat di dunia. Bal tadur, justru malah akan mendatangkan bahaya, mendatangkan kemudaratan bagi orang-orang yang menggunakan jimat tersebut. Biqaulihi, berdasarkan sabda beliau alaihi salatu wassalam, la taziduka illa wahnan, ia tidak akan menambah kepadamu kecuali kelemahan, wal muallifu istanbata al mas'alah wa ata biwajhi istinbatihi, dan penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala telah menyimpulkan masalah ini sekaligus mendatangkan sisi istimbatnya atau cara pengambilan dalil. Ringkasnya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara logika orang-orang yang mungkin biasa bermuamalah dengan jimat atau biasa menggunakan jimat pelindung atau jimat penglaris, biasa ada orang yang sudah menyadari bahwa perkara tersebut dilarang di dalam agama. Namun ada juga yang kemudian berkomentar, meskipun itu perkara yang dilarang, meskipun itu adalah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi buktinya hidup saya tetap aman menggunakan jimat tersebut. Atau bahkan dia merasa dagangannya lebih laris menggunakan jimat tersebut. Inilah yang dibantah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika merujuk kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa hal tersebut tidak akan menambah kepadamu kecuali kelemahan. Maka sebagaimana pernah kita jelaskan, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua poin penting dalam hal tersebut yang sudah kita jelaskan sebelumnya, bahwa yang pertama ilusi manfaat dan ada kemudaratannya. Ya, dia merasa bahwa hal tersebut mendatangkan manfaat hanya sekedar ilusi saja. Dan dia mendapatkan kemudaratan di dunia. Mentalnya rusak. Secara psikologis, mentalnya rusak. Dihantui oleh jimat yang dia gunakan. Di mana misalnya kalau jimatnya harus selalu dibawa, kemudian terluka, dia akan khawatir, sangat khawatir. Kalau jimatnya melindungi dirinya dari mara bahaya yang dia yakini, ketika jimat itu kemudian dia lupa, tertinggal di rumah, maka orang yang seperti ini akan sakit secara psikologis, akan khawatir. Dan kerusakan fisik juga dipanjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan tentang penyakit, tentang orang yang menggunakan jimat untuk mengobati penyakit al-wahin, di mana dia bergantung kepada jimat tersebut. Bertawakalnya kepada
kepada jimat tersebut. Sehingga misalnya karena dia bertawakal kepada jimat tersebut, dia mengabaikan mengambil sebab yang diizinkan oleh syariat. Berobat kepada ahlinya. Sehingga bisa jadi karena dia mengabaikan sebab-sebab yang diizinkan oleh syariat, sehingga sakitnya masih tetap ada. Jadi bisa merusak baik secara mental, begitupun secara fisik. Inilah yang kemudian dijelaskan di sini, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, la taziduka illa wahnan. Perkara tersebut, menggunakan jimat tersebut tidak akan menambah kepada kita kecuali kelemahan. Kita dengarkan azan Isya terlebih dahulu, baru sedikit kita lanjut. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. المسألة الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك، أي ينبغي أن ينكر إنكارا مغلظا على من فعل مثل هذا. ووجه ذلك سياق الحديث الذي أشار إليه المؤلف، وأيضا قوله من تعلق تميمة فلا أتم الله له. المسألة الخامسة, masalah yang kelima, pengingkaran dengan tegas terhadap orang yang melakukan perbuatan semacam itu, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan jimat, yang bagi ayyungka, selayaknya, atau bahkan di sini datang dengan kalimat perintah wajib, dilakukan pengingkaran dengan tegas terhadap orang yang melakukan perbuatan semacam ini, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini memakai jimat. Dan sisi pendalilannya wa wajhu dzalika siyaqul hadits alladhi asyara ilaihi al-muallif. Sisi pendalilannya adalah konteks hadis yang telah diisyaratkan oleh penulis. Yang dimaksud di sini hadisnya Imran ibn Husayn, ma aflahta abada, engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Itu yang dimaksud di sini. Wa aidan qawluhu, dan juga sabda beliau, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lah. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, menggantungkan jimat, maka semoga Allah tidak menyempurnakan urusan mereka. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini di antara pelajaran penting yang dituliskan oleh Syekh di sini adalah adab nahi munkar, adab mengingkari kemungkaran atau mencegah keburukan. Di dalam Islam, di antara kaidah yang harus kita pahami, ketika kita mengingkari kemungkaran atau menegur orang yang melakukan kesalahan, harus disesuaikan dengan tingkat kesalahannya. Harus disesuaikan dengan tingkat kesalahannya, pengingkaran yang dia lakukan. Menegur orang yang makan dengan tangan kiri tentu berbeda dengan menegur orang yang berzina. Menegur orang yang makan dengan tangan kiri atau minum berdiri, makan berdiri, itu tentu berbeda dengan menegur orang-orang yang melakukan atau orang yang berzina atau dosa-dosa besar yang lainnya. Apalagi orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kesyirikan ini merupakan dosa yang paling besar.
Oleh karena itu, kalau kita melihat rentetan dalil yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita baca sebelumnya, pengingkaran yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pengingkaran yang sangat tegas. Pengingkaran yang sangat tegas. Yang pertama, beliau memerintahkan untuk melepaskan jimat yang digunakan, inzihha. Lepaskan jimat tersebut. Ini di antara pengingkaran. Pengingkaran berikutnya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengancam dengan ancaman akhirat. Beliau mengancam dengan ancaman akhirat. Ma aflahta abada. Kalau engkau masih menggunakan jimat tersebut sampai engkau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka engkau tidak akan bahagia selama-lamanya. Engkau pasti akan sengsara di akhirat. Ada kebinasaan. Kemudian di antara taghliz, bagaimana tegasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari perbuatan tersebut, sampai-sampai orang yang menggunakan jimat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keburukan bagi mereka. Semoga Allah tidak menyempurnakan urusan orang-orang yang menggunakan jimat. Maka itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang seperti ini, perkara usul, orang-orang yang melakukan kesyirikan, menggunakan jimat dan lain sebagainya, maka seorang ahli ilmu ataupun penuntut ilmu tidak boleh berkompromi di dalamnya. Tidak boleh berbasa-basi di dalamnya. Tidak boleh hanya sekedar mengatakan bahwa itu adalah bentuk kearifan lokal dan lain sebagainya. Budaya yang harus dihidupkan, tidak. Kesyirikan tetaplah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dibungkus dengan bahasa-bahasa budaya, kearifan dan lain sebagainya. Kalau itu adalah kesyirikan, maka kita harus mengatakan bahwa itu adalah kesyirikan yang merupakan dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-mas'alatu sadisatu at-tasrihu bi anna man ta'allaqa syai'an wukila ilayh tu'khadhu min qawlihi man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lah idza ja'alna al-jumlata khabariyyah wa anna man ta'allaqa tamimatan fa inna Allah la yutimmu lah wa yakunu mawkulan ila hadhihi tamimah wa man wukila ila makhluqin faqad khudhila walakinnaha fil babil ladzi ba'dahu sharihatun man ta'allaqa syai'an wukila ilayhi. Al-mas'alatu as-sadisah, yang keenam, penjelasan yang tegas bahwa barang siapa yang menggantungkan hatinya kepada sesuatu, maka ia akan diserahkan pengurusannya kepada sesuatu tersebut. Ini kesimpulannya diambil dari sabdanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lah." Siapa yang menggantungkan tamimah, menggantungkan jimat, maka semoga Allah tidak menyempurnakan urusannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menyempurnakan urusannya. Yaitu jika kita menjadikan kalimat ini sebagai kalimat khabariyah, maka kalau yang tadi kalimatnya doa, bentuknya adalah doa. Kalau dijadikan sebagai bentuk khabariyah, pengkabaran, barang siapa yang menggantungkan jimat, sungguh Allah tidak akan menyempurnakan urusannya, sehingga orang tersebut diserahkan nasibnya kepada jimat yang dia gunakan. Dan barang siapa yang diserahkan pengurusannya kepada makhluk, maka sungguh ia telah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang disebutkan oleh Syekh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa
yang diserahkan pengurusannya kepada makhluk, maka sungguh dia telah ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dalil untuk masalah ini pada bab setelahnya sangat tegas, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Siapa yang menggantungkan sesuatu, niscaya ia akan diserahkan kepadanya. Itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersandar kepada makhluk, wa man wukila ilaihi wa man wukila ila makhluqin faqad khadil. Siapa yang diserahkan urusannya kepada makhluk, maka sungguh dia berada dalam kecelakaan. Dia tidak akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu yang dirahmati oleh Allah? Karena makhluk itu kita ketahui sifatnya makhluk. Makhluk itu lemah, makhluk itu fana, makhluk itu bisa hilang, bisa rusak, ada batas akhirnya, tidak memiliki daya, tidak memiliki upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jika kemudian kita diserahkan kepada makhluk-makhluk tersebut, urusan kita diserahkan kepada batu akik misalnya, apa yang bisa dilakukan oleh batu akik tersebut? Apa yang bisa dilakukan oleh jimat-jimat yang mereka yakini tersebut? Ketika urusan kita diserahkan kepada benang yang biasa dijadikan sebagai jimat, apa yang bisa dilakukan oleh benang? Tidak ada yang bisa dilakukan. Itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Benang pun baru bisa bermanfaat kalau manusia memanfaatkan. Kalau benang mau bermanfaat dengan benang itu sendiri, dia tidak akan bisa mendatangkan manfaat. Baru bisa mendatangkan manfaat kalau dimanfaatkan oleh manusia. Maka bagaimana mungkin benang itu kemudian dijadikan jimat dan diyakini bahwa bisa mendatangkan manfaat, bisa melariskan dagangan, bisa menolak bala, bisa mengangkat penyakit. Ini hal yang sampai logika kita sendiri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menerima. Maka orang yang lurus logikanya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat besar kesempatan baginya untuk memahami perkara-perkara tauhid, perkara-perkara akidah dengan benar. Itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dulu yang bisa kita jelaskan, bisa kita pelajari bersama dari apa yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita, kemudian kita istiqomah di atas hidayah tersebut, di atas petunjuk tersebut hingga akhir kehidupan kita di dunia yang penuh. Hada wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.